Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, jadi kalian sudah tahu ya? Aku kesini untuk mencoba mengendalikan benua barat, karena mungkin aku bisa mengubahnya menjadi lebih baik, ucap Lin Tian sambil memandang ke arah para ahli kuat tersebut. Dan aku juga berpikir, kalau kalian sebagai orang kuat akan peduli dengan rakyat di benua barat. Tetapi apa yang terjadi? Yang aku lihat hanyalah beberapa bajingan yang memeras rakyatnya, dan bahkan berbuat seenaknya. Sifat mereka jauh lebih buruk dari Raja Barat sebelumnya, ucap Lin Tian dengan marah. Kami salah Tuan Muda, ucap para ahli kuat yang datang tadi. Jelas saja mereka takut dengan kekuatan Lin Tian, karena mereka sudah tahu. Bahkan para kepala keluarga serta leluhur mereka, itu tidak akan bisa menghentikan di saat Lin Tian dalam keadaan transformasinya, ketika dia dalam keadaan kehilangan kesadaran. Dan sekarang sudah jelas dari apa yang dikatakan leluhur mereka, kalau Lin Tian sudah sepenuhnya bisa menggunakan transformasi elemen es-nya dengan sempurna. Dan jika mereka melawan Lin Tian, itu sama saja mereka ingin bunuh diri. Apalagi ayahnya adalah leluhur bela diri, serta ada 4 pendiri dari suku binatang suci sebagai saudaranya. Jadi, mana mungkin suku ataupun keluarga mereka berani membuat masalah dengan pemuda ini? Oh, aku tidak terlalu menyalahkan kalian, tapi aku kesal dan kecewa dengan orang yang berasal dari suku esku sendiri. Ternyata mereka benar-benar sombong di sini, ucap Lin Tian dengan wajah yang agak kesal. Melihat Lin Tian memandangnya dengan kesal, pria dari suku es itu ketakutan, dan dia hanya bisa berlutut ke arah Lin Tian dengan wajah yang sudah tidak berani melihat Lin Tian. "Hufha, bayi kecil, bagaimana menurutmu?" tanya Lin Tian kepada bayi kecil. "Daripada membunuh keluarga besar ini, lebih baik membuat mereka menjadi bawahanmu saja," balas bayi kecil. Tentu saja yang dimaksud bayi kecil bukanlah menjadi bawahan biasa, tapi mereka harus diberikan tanda atau segel jiwa di dalam tubuh mereka, itu agar mempermudah Lin Tian untuk mengendalikan mereka, maupun membunuh mereka apabila mereka berkhianat. "Wow, kamu benar juga. Cepatlah, kalian lepaskan kesadaran ilahi kalian jika tidak ingin mati," ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar perintah Lin Tian, tentu saja mereka tidak berani melawan, setelah mereka tahu siapa sebenarnya Lin Tian. Jadi dengan penuh penyesalan, mereka semua melepaskan kesadaran ilahi mereka. Lalu, Lin Tian memberikan sesuatu di dalam kesadaran ilahi mereka. Tentu saja itu bukanlah merek atau segel biasa, karena dengan merek atau segel itu, orang-orang ini secara otomatis akan menjadi budak Lin Tian. Tentu saja secara langsung, semua keluarganya juga mendapatkan merek atau tanda yang sama. Lalu otomatis juga, jika salah satu dari keluarga mereka berkhianat kepada Lin Tian, maka tanda itu akan bereaksi dan membunuh mereka. Kamu, cepat kembali ke suku es, dan jangan keluar sampai ada perintah dari petinggi suku es. Renungi sikap sombongmu ini, dan ubahlah kesombonganmu itu. Kali ini, aku memaafkanmu. Tapi tidak untuk yang kedua kalinya, ucap Lin Tian dengan serius kepada pria itu. "Terima kasih Tuan Muda, aku akan merenungi kesalahanku ini, dan aku akan kembali ke suku sekarang," balas pria itu yang tidak punya pilihan lain untuk kembali. Tentu saja dia tahu kalau Lin Tian telah meringankan hukumannya, karena dia adalah anak dari Ratu Es dan pemimpin suku es mereka pada saat ini. Seandainya itu orang lain, mungkin dia sudah mati, atau minimal dia sudah sekarat sekarang. Lalu tidak lama setelah itu, pria dari suku es itu kembali ke suku es menggunakan arai teleportasi di kota barat, dan Lin Tian memberikan pil untuk menyembuhkan anak dari kepala keluarga Tu. Tentu kepala keluarga Tu menjadi sangat senang,
dan berterima kasih karena dia telah memaafkan anaknya. Tentu saja Lin Tian tidak akan kejam terhadap bawahannya, maka dari itu dia membantu kepala keluarga Tu, meskipun anaknya telah berbuat cukup jahat kepada orang lain. Lin Tian juga mengingatkan kepala keluarga lain, agar anak-anak dan anggota keluarga mereka tidak bersikap sombong di hadapannya maupun orang lain. Dan tidak lupa juga untuk para penjaga kota, mereka semua harus bisa bersikap jujur dalam menghadapi suatu masalah. Jika ada yang ketahuan mengambil untung maupun tanpa malu melakukan hal jahat, maka akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan sendiri. Tanpa basa-basi lagi, semua kepala keluarga mulai bergerak. Dan di hari itu juga, kota barat menjadi lebih tenang dan damai dari sebelumnya. Setelah dikeluarkannya perintah dan peraturan dari Lin Tian, itu membuat mereka senang dan puas atas sikap Lin Tian. Jadi karena hal itu, ini membuat mereka mempercayai Lin Tian sebagai dewa pelindung, dan juga berkah bagi benua barat. Tetapi Lin Tian tidak hanya mengeluarkan perintah untuk kota barat saja, dia juga langsung mengatur semua ahli kuat untuk menetapkan aturannya di kota lain di seluruh benua barat. Atas perintah yang diberikan Lin Tian terhadap mereka, ini membuat mereka akhirnya melapor kepada kekuatan di belakang mereka. Dan setelah mereka mendapatkan perintah dari kekuatan di belakang mereka masing-masing, itu agar mereka mematuhi seluruh perintah dari Lin Tian. Setelah itu, di hari itu juga mereka pergi ke berbagai kota dan wilayah, serta kerajaan di benua barat. Pada keesokan harinya perubahan besar terjadi, dan meskipun belum mengubah cara hidup orang-orang benua barat, tetapi itu sudah cukup untuk membuat mereka tenang, dan tidak lagi dipaksa ataupun diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kuat di wilayah mereka sendiri. Tentu saja semua wilayah tahu siapa yang mengeluarkan peraturan itu, dan membuat mereka tidak berani untuk tidak mematuhinya. Bahkan pada sore ataupun malam harinya, peraturan Lin Tian itu langsung diterapkan oleh mereka tanpa penundaan maupun diskusi lagi. Di siang hari pada keesokan harinya, "Adik, sepertinya rencanamu terlalu hebat. Bahkan dalam sehari saja, perubahan besar terjadi di seluruh benua barat," ucap Lin Jing yang sedang minum teh di istana kerajaan barat. Kemarin mereka telah pindah ke istana kerajaan barat, itu dikarenakan istana kerajaan barat tidak ada yang memilikinya, sejak seluruh anggota kerajaan Raja Barat mati. "Tidak Kak, ini belum selesai. Dalam sebulan ini, aku akan coba membuat dan membangun beberapa peraturan baru, serta menaikkan perekonomian di benua barat," ucap Lin Tian dengan serius. Itu dikarenakan, meskipun sudah ada beberapa peraturan yang telah dia buat kemarin, dan itu telah dilaksanakan langsung oleh semua kerajaan dan wilayah benua barat. Tetapi tetap saja, ada beberapa tempat yang penduduknya masih miskin. "Baiklah, kakak akan membantumu," ucap Lin Jing dengan tersenyum. Lin Tian mengangguk, awalnya dia ingin membunuh keluarga besar di sini. Tapi karena Bai kecil mengatakan lebih baik mengendalikan mereka, karena mereka pasti akan sangat berguna nantinya bagi Lin Tian. Sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan masalah Sekte Langit. Maka dari itu, sebelum masalah di Sekte Langit selesai, aku harus bisa menaikkan perekonomian, dan membuat peraturan baru bagi benua barat. Itu harus dilakukan, agar mempermudah untuk Sekte Langit menjadi penguasa benua barat, ucap Lin Tian dengan serius, pikir Lin Tian. "Tenang saja Kak, semuanya sudah sesuai rencana, dan aku juga telah meminta beberapa bantuan," ucap Bai kecil dengan tersenyum. "Oh, bantuan ya," ucap Lin Tian dengan bingung. "Sebenarnya bukan bantuan sih, tapi orang-orang yang nantinya akan setia melayani kakak juga," ucap Bai kecil. Lin Tian yang mendengar itu mengangguk sedikit, dan mengerti dengan apa yang dikatakan Bai kecil padanya. "Tapi aku berharap, mereka benar-benar mau setia kepadaku. Karena jika tidak,
Aku tidak keberatan untuk membunuh mereka semua, ucap Lin Tian yang sedikit menyipitkan matanya. Meskipun Lin Jing tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, dan dia pun hanya diam saja. Tetapi dia dengan jelas bisa merasakan, kalau adiknya memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang dia duga. Adikku ini memiliki aura dan sikap seperti seorang penguasa, ucap Lin Jing di dalam hatinya. Sedangkan kloningan Lin Tian saat ini, itu telah sampai di Sekte Langit beberapa waktu yang lalu. Dia dibawa masuk oleh Bing Yue dan yang lainnya tanpa kendala apa-apa. Lin Tian yang melihat kondisi Sekte Langit sekarang sedikit mengangguk. Meskipun mereka telah menutup diri, itu sudah jelas kalau Sekte Langit ini masih baik-baik saja. Dan dari aura yang Lin Tian periksa, memang ada banyak dewa di sini yang cukup kuat. Bing Yue terus membawa Lin Tian masuk ke Sekte Langit, sebelum mereka dihentikan oleh beberapa pria muda. Peng Pao, apa maksudmu? Ucap Bing Yue dengan sedikit marah, ketika dia melihat pemuda yang menghalangi jalan mereka. Heh, siapa yang kamu bawa ke sini? Apakah dia adalah kekasihmu? Ucap Peng Pao dengan senyum mengejek. Bing Yue terlihat sangat marah ketika melihat pemuda di depannya itu. Dikarenakan dia adalah anak dari salah satu 5 tetua besar, dan itu membuat ayahnya terluka parah, bahkan sampai sekarang ayahnya masih terbaring di tempat tidur. Dia hanya berusaha menahan amarahnya, itu dikarenakan dia tahu kalau sekarang pihaknya terlalu lemah untuk menghadapi pihak dari 5 tetua besar. Lin Tian yang melihat betapa sombongnya pemuda tersebut, dia sedikit mengerutkan keningnya. Dahulu di Sekte Langit, semua murid bertarung dengan jujur, serta selalu menganggap persaudaraan itu paling penting. Karena itulah Sekte Langit di dunia biru bisa maju, dan jauh lebih kuat dari sekte lainnya. Tapi di sini, bahkan sesama murid saja tidak bisa menjaga tali persaudaraan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat Sekte Langit menjadi sekte yang kuat, dan Lin Tian hanya bisa menghela nafas. Lalu, dia pun menyentuh pundak Bing Yue dengan lembut. Seberapa kuat 5 tetua besar itu? Tanya Lin Tian dengan nada tenang. Dia berada di tahap alam dewa tingkat menengah. Dia yang paling kuat, dan dia adalah ayah dari pemuda yang ada di depan kita ini juga, balas Bing Yue. Mendengar jawaban itu, Lin Tian pun mengangguk. Dia melangkah maju ke depan, dan berdiri menghadap ke pemuda itu dengan wajah tenang. Heh, apa maumu? Apakah kamu, Bang? Belum selesai dia berbicara, Lin Tian sudah menamparkannya, dan dia langsung terbang hingga menabrak tembok di dekat tempat itu. Melihat Lin Tian yang memukul Peng Pao dengan santainya, itu membuat yang lain bergidik ketakutan. Sip, sudah beres. Ayo kita pergi, aku benar-benar malas kalau ada nyamuk yang menggangguku, ucap Lin Tian kepada Bing Yue. Rombongan Bing Yue hampir jatuh, karena mereka melihat betapa santainya Lin Tian. Padahal orang yang dipukul olehnya itu, adalah anak dari seorang dewa tingkat menengah. Heh, ayo bawa aku ke tempat ayahmu, ucap Lin Tian dengan kesal. Baiklah, balas Bing Yue. Lalu, Bing Yue memimpin jalan dan diikuti oleh Lin Tian beserta rombongannya dari belakang. Sedangkan rombongan Peng Pao, semuanya tidak berani menghalangi kelompok Lin Tian. Karena mereka tidak bodoh, mereka tahu kalau Lin Tian sangatlah kuat jima dibandingkan dengan mereka. Peng Pao yang sudah dipukul Lin Tian, dia masih terbaring pingsan di reruntuhan tembok itu, dan bahkan giginya telah rontok semua. Bing Yue akhirnya sampai di tempat kediaman ayahnya berada. Lalu setelah mencapai gerbang, teman-teman Bing Yue pamit pergi, dan pada akhirnya hanya Lin Tian dan Bing Yue saja yang masuk ke kediaman ayahnya itu. Sambil berjalan, Lin Tian juga menanyai beberapa hal tentang Sekte Langit kepada Bing Yue. Tentu saja dia dengan senang hati menjawabnya, karena dia percaya,
mungkin Lin Tian dapat membantu Sekte Langit dalam menghadapi masalah mereka sekarang. Lin Tian mengangguk mengerti dari apa yang Bing Yue katakan, tapi di dalam hati Lin Tian sekarang, dia berpikir kalau dia harus benar-benar mengatur ulang Sekte Langit ini. Dan setelah itu, maka dia bisa menyatukan mereka menjadi satu lagi. Tok tok tok, siapa? Ucap suara yang terlihat sangat tua dari dalam kamar. Lin Tian yang hanya berdiri dari luar, dia bisa merasakan dengan jelas. Meskipun suara itu tua, tapi ada suatu hal yang membuatnya sampai seperti itu. Ini aku, Bing Yue, aku masuk ya ayah, ucap Bing Yue. Pintu kamar terbuka, dan Lin Tian serta Bing Yue segera masuk. Di dalam sana sudah ada dua orang, yang satu sedang duduk, dan yang satunya lagi sedang terbaring lemah di tempat tidur. Di saat Lin Tian melihat pria yang terbaring di tempat tidur itu, wajah Lin Tian menjadi gelap. Itu dikarenakan kalau pria itu terkena racun yang cukup jahat, dan menyebabkan dirinya terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Bagi orang-orang di dunia dewa, umur bukanlah masalah. Karena siapapun yang telah mencapai alam dewa, itu bisa dibilang benar-benar bisa hidup sangat lama. "Yue, siapa pemuda ini?" tanya seorang pria yang sedang duduk, dan menemani pria yang terbaring itu. "Dia adalah Lin Tian paman, dia datang ke sini karena ingin bicara dengan kalian dan leluhur," jawab Bing Yue dengan jelas. Mendengar apa yang dikatakan Bing Yue, pria yang duduk itu mengerutkan keningnya. Lalu, dia memandang Lin Tian sambil mengeluarkan tekanan yang diarahkan langsung kepada Lin Tian. "Jangan gunakan hal itu padaku, yang datang ini hanya kloninganku. Meskipun begitu, aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah," ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Seketika saja, pria itu kaget dengan perkataan Lin Tian. "Apa? Kloningan? Bagaimana mungkin kloningan seperti ini memiliki kekuatan di alam dewa? Jika benar begitu, bukankah berarti tubuh aslinya jauh lebih kuat dari kloningannya yang sekarang berada di sini?" pikir pria itu. "Oh, maaf atas ketidaksopananku. Aku adalah Master Sekte sementara Sekte Langit, Bing Shao, dan ini adalah saudaraku, Bing Ji," ucap pria bernama Bing Shao itu sambil memperkenalkan diri. "Oh, tidak masalah, namaku adalah Lin Tian," balas Lin Tian yang juga memperkenalkan dirinya. "Kalau boleh tahu, untuk apa kamu datang ke sini?" tanya Bing Shao. Lin Tian tidak menjawabnya, tapi dia hanya mengeluarkan token pengenal yang dimiliki setiap murid, serta para tetua dan keluarga dari Sekte Langit. Di saat Bing Yue, Bing Shao, dan Bing Ji yang terbaring itu melihat token Lin Tian, wajah mereka berubah seketika. "Apa? Token langit?" ucap mereka secara serentak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.